Kaum muslimin yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyariatkan kepada kita salat Jumat berjamaah. Syariat ini hendaknya kita lihat dari keutuhan ajaran yang selalu mengarahkan manusia untuk mengabdi kepada Allah semata. Setiap Jumat kita disertakan agar tidak terpaku pada rutinitas hidup di dunia manusia, agar selalu memperkaya kehidupan rohaniahnya, mencari pola-pola kehidupan agar lebih bermakna, sehingga kehidupan tersebut tidak sia-sia oleh fata morgana yang nampaknya gemerlap. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sekarang ini kita sedang menaikkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk salat Jumat. Marilah kita manfaatkan kesempatan seperti ini untuk menata silaturahmi bersama mukmin, untuk menguji makna hidup kita dari satu Jumat ke Jumat lainnya, dari sholat yang satu ke sholat yang lainnya, dan dari satu kegiatan lainnya.
ujungnya insya Allah akan ditemukan nikmat iman dan Islam, sehingga tersentuh kalbu kita untuk selalu berucap alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah kepada kita untuk menganut dan mengamalkan dinul Islam. Dengan memuji makna hidup yang selama ini kita alami, insya Allah kita akan memiliki kalbu yang musyawarah, yang selalu rindu pada kunjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalbu kita selalu berpaut pada inayah dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga meningkat menjadi kalbu wahdani untuk menyatu dengan akidah akan kesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bermohon ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang hamba, jalannya yang Engkau melimpahkan kepada orang-orang yang Engkau beri nikmat, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai atau yang salah. Hasil ujian dan pemaknaan hidup itu akan menemukan bentuknya yang utuh, sehingga apa yang kita cita-citakan dan kita jalani benar-benar berdasarkan unjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saatnya nanti insya Allah kecintaan Allah akan tercurah kepada kita, dan apabila martabat itu telah tercapai, kita tidak melihat dan memandang selain Allah, tidak mendengar kecuali yang diridhoi Allah, dan tidak melakukan apapun melainkan dibimbing sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita penuh dengan pengenalan pada kemahaangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidakkah kita ingin mendapat martabat yang seperti itu? Layaklah penghormatan terlimpah kepada manusia seperti itu, yang mudah-mudahan kita pun termasuk di dalamnya. Doanya selalu ijabah, harapannya, cita-citanya akan tercapai. Setiap saat akan selalu diberi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran manusia seperti itu dilukiskan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni yang berbunyi, ma taqarraba ilayya al-'abdu bimithli ada'i faraidih wa annahu la yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu hijrahu allati yamshi biha wa yadahu allati yamshi biha wa lisanahu allati yanfiqu biha wa qalbahu allati ya'qulu bihi in sa'alani a'taytuhu wa in da'ani ajabtu. Tiada yang paling sempurna seorang hamba takarrub kepadaku kecuali dengan jalan menunaikan semua paduan yang telah kulakukan, dan ia akan lebih berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan berbagai sunnah, sehingga aku menyenanginya. Apabila aku menyenanginya, aku melindungi kaki yang dengannya ia berjalan, tangannya yang ia gunakan, lidahnya yang dengannya ia bertutur, dan akalnya yang dengannya ia berpikir. Jika ia minta kepadaku, niscaya aku berkenan doanya. Apabila telah sampai pada martabat tersebut, tidak satupun yang dapat membendung dirinya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah dilimpahi nikmat, menemukan makna hidupnya. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita semua untuk menemukan makna hidup, supaya
sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk bahan tafakur kita sekarang ini saya kutipkan hadis Rasulullah yang berbunyi arba'atu jawahir fi jismi Adam fi jismi bani Adam yusiluha arba'atu asya amal jawahir fal aqlu wa din wal haya wa al musar wal ghadab yusilu aqla wal hasad yusilu din wa tama yusilu haya wal tibat yusilu amal salih. Ada 4 permata dalam diri keturunan Adam yang dapat luntur oleh 4 hal pula. Adapun keempat mutiara itu adalah akal, agama, rasa malu, dan amal saleh. Marah dapat menghilangkan akal, hasud menghilangkan agama, rakus menghilangkan rasa malu, dan menggunjing orang menghilangkan amal saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah mutiara yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala itu masih berada di dalam diri kita masing-masing ataukah sudah luntur? Apa yang selama itu kita lakukan yang dapat menyebabkan lunturnya keempat mutiara itu? Apakah yang selama ini kita lakukan dapat mengukuhkan keempat mutiara itu ataukah masih sebaliknya? Pernahkah kita marah jangan berakibat lunturnya karena akal? Bukankah dengan akal kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang baik? Bukankah akal pula yang menjadi pelita kalbu sehingga iman tidak dapat luntur? Kalaulah akal hilang perannya, maka apakah makna hidup kita selama ini? Adakah rasa hasud dan dengki bersemi dalam diri kita selama ini? Apakah kita merasa iri akan nikmat yang dilimpahkan kepada orang lain? Iri melihat tetangga lebih maju, iri melihat tetangga memperoleh serta berlimpah, dan iri pula apabila sesama kawan mendapat kebahagiaan. Sekiranya rasa iri itu bersembunyi dalam diri kita, maka lunturlah keyakinan hidup yang selama ini kita patuhi. Hadis lain menjelaskan, menyatakan bahwa iri dapat menghabiskan seluruh kebaikan yang telah kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, rasanya kita telah banyak beramal soleh, dan rasanya amal soleh kita itu telah tercatat dalam kitab kebaikan yang akan diperhitungkan kelak di yaumil akhir. Akan tetapi hendaknya kita segera bertanya pula, apakah selama ini kita tidak pernah menggunjing orang? Sayang sekali amal soleh yang selama ini kita agungkan mungkin akan musnah dan luntur karena seharian kita hanya menggunjing orang, tak pernah kering mulutnya dari menggunjing orang setiap bertemu dengan sesama kawan. Tidak ada masa yang terlewat untuk kita menggunjing orang di saat makan dan minum. Tidak lupa dari membicarakan orang lain. Ampalah segala amal soleh orang yang senang menggunjing orang. Pantaslah kiranya Allah Subhanahu wa taala mengabdikan manusia seperti ini di dalam Al-Qur'an sebagai berikut: Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni innamal dhannu ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum yuhibbu ahadukum an ya'kula ma fihi maita faqaritum wa taqullaha innallaha ghafurur rahim. Wahai orang beriman, jauhilah berbanyak sangka karena sebagian sangkaan itu dosa. Janganlah kalian mengintip cacat orang lain dan jangan pula menggunjing orang lain. Apakah kalian senang
makan daging mayit sesama kalian, pasti mereka jijik berbuat seperti itu. Takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Marilah kita temukan makna hidup kita sehingga terasa benar lezat dan nikmatnya beriman. Marilah kita pelihara keempat mutiara yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga terhindar dari penyakit yang dapat menyebabkan lunturnya akal, lunturnya agama, lunturnya rasa malu, dan lunturnya amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan bagi kita untuk selalu memukakan makna hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima kunna ayatul hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah khaliqil anam wa hakimul hukam wa jainal nuri wal dhalam wa asyhadu an la ilaha syarika lahu wal jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsun bi syara'il Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah وَأَمْتَقُوا عَمَّا نَهَى عَنْهُ وَحَذَّرَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُم بِأَمْرٍ بَدَأَ فِيهِ بِنَفْسِهِ وَثَنَّى بِمَلَائِكَتِهِ الْقُدُسِ وَقَالَ تَعَالَى وَلَمْ يَزَلْ قَائِلًا عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقربته وأزواجه أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر رجال الموحدين واهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلحنا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح فساد ولاة أمورنا وأصلح فساد أعمالنا وأصلح فساد أقوالنا وأصلح فساد أمورنا وأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا الله فارج الهم كاشف ضوء بدقة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة وارحمهم ونسألك أن ترحم رحمة تغنينا عمن سواك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وانصرنا وانصر إمامنا إمام المهدي محمد بن عبد الله أمير بيت الحرام صاحب هذه البلاد بلاد إندونيسيا خصوصا بندung barat برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمدلله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا تنسوا